Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman openingnya? Keren nggak? Keren kan? Ya, di sini saya akan membahas tentang pertemuan 7 sejarah dan perkembangan penganggaran pada pemerintah Indonesia. Di sini ada saya Angga Fajar Rifai dan teman saya Sekar Hanum Ambarwati yang akan dijelaskan oleh saya pertama kali. Yang pertama, penganggaran di era pra-reformasi. Pengelolaan keuangan daerah pra-reformasi didasarkan pada aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pembendaharaan Indonesia. Undang-undang yang berlaku saat ini yang mengatur pengelolaan keuangan daerah ialah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Aturan hukum yang berlaku pada saat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, PP Nomor 55 Tahun 1975 tentang pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Yang kedua, PP Nomor 6 Tahun 1975 tentang penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD. Yang ketiga, Kepmendagri Nomor 900/099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah atau Makuda. Yang keempat, Permendagri Nomor 2 Tahun 1994 tentang pelaksanaan APBD. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah. Dan yang terakhir, Kemendagri Nomor 3 Tahun 1999 tentang bentuk dan susunan perhitungan APBD. Yang kedua, penganggaran di era pasca reformasi periode 1999 sampai 2004. Periode ini ditandai dengan runtuhnya pemerintahan tatanan sosial baru yang telah memerintah selama 32 tahun. Aksi reformasi ini tidak saja sekadar menghasilkan perubahan kekuasaan, melainkan pula diikuti gerakan reformasi di segala bidang, termasuk reformasi di bidang pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara. Penerapan otonomi daerah disusun oleh dua undang-undang, yakni Undang-Undang yang pertama Nomor 25 Tahun 1999 perihal pertimbangan keuangan pemerintah pusat juga daerah, dan yang kedua Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 perihal pemerintah daerah. Selepas kedua undang-undang tersebut, pemerintah menghasilkan aturan penerapan pengelolaan keuangan pendukung lainnya. Antara lain adalah yang pertama PP Nomor 104 Tahun 2000 tentang dana pertimbangan. Yang kedua PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. Yang ketiga PP Nomor 107 Tahun 2000 tentang pinjaman daerah. Yang keempat PP Nomor 108 Tahun 2000 tentang tata cara pertanggungjawaban kepala daerah. Yang kelima, Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 17 November 2000 Nomor 900/2735/SJ tentang pedoman umum penyusunan dan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2001. Yang keenam, Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, serta tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan negara. Selanjutnya, untuk penganggaran di era pasca reformasi periode 2004 sampai sekarang akan dilanjutkan oleh teman saya Sekar Hanum Ambarwati. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi ketiga tentang penganggaran di era pasca reformasi periode 2004 sampai dengan sekarang. Periode ini adalah sambungan dari periode sebelumnya, yaitu dilanjutkan reformasi pengelolaan keuangan negara daerah dengan dikeluarkannya 3 paket undang-undang fiskal. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 perihal pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 perihal pembendaharaan negara, dan yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 perihal keuangan negara. Nah, keterkaitan dari 3 paket undang-undang tersebut adalah harus sesuai serta diamandemennya peraturan perundang-undangan sebelumnya.
yang terutama harus terpaut dengan pemerintahan serta pengelolaan keuangan wilayah, sehingga pada akhirnya diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 selaku menggantikan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 perihal pertimbangan keuangan pemerintahan pusat serta daerah. Selain itu juga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ini diarahkan untuk mengembangkan standar akuntansi pemerintahan sehingga pada tanggal 15 Juni 2005, pemerintahan menetapkan PP nomor 24 tahun 2005 perihal standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Nah, perubahan aturan perundang-undangan ini terus berlanjut sebagaimana dikatakan oleh Halim 2008. Peraturan perundang-undangan masih terus mengalami proses revisi dan atau penyempurnaan dan akan selalu mengalami revisi, tetapi tampaknya tidak akan mengubah aplikasi konsep dasar akuntansi. Lanjut ke materi yang keempat, yaitu agenda di masa mendatang. Upaya peningkatan kualitas pengangguran dalam pemerintahan Indonesia harus tetap dilakukan secara terus-menerus untuk mengembangkan konsep dan praktik penganggaran dalam organisasi pemerintahan. Pengembangan ini dilakukan secara hati-hati dengan cara melakukan kajian yang mendalam dan pembahasan yang komprehensif. Pengembangan konsep dan praktik penganggaran terjadi sebagai upaya untuk memenuhi amanat aturan perundang-undangan atau konsekuensi dari ditetapkannya praktik pengelolaan keuangan daerah lainnya. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah daerah segera memperbanyak merekrut akuntan yang berkompeten karena pembahasan konsep dan aplikasinya terlalu sulit dalam area pemerintahan. Jadi dibutuhkan dorongan SDM dalam jumlah yang tidak sedikit, yang betul-betul berkompeten serta ahli atau paham betul dalam pengelolaan keuangan pemerintahan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.